Selamat pagi jemaat sekalian, kita bertemu kembali dengan lilin pengharapan. Selalu ada pengharapan bersama dengan Tuhan yang selalu mendampingi kita dalam perjuangan hidup kita. Kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami ingin belajar dari firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami baca, kami dengar boleh menguatkan iman kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita belajar bersama pada hari ini kisah tentang bagaimana Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Ada 4 bagian Alkitab, 4 Injil menceritakan. Markus pasal 6 ayat 32 sampai 44, Lukas 9 ayat 10 sampai 17, Matius 14 ayat 13 sampai 21, dan Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita 5.000 orang? Kita bisa belajar kalau kita perhatikan bacaan kita satu persatu. Kita bisa belajar bagaimana ada beberapa hal yang penting yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Markus pasal 6 ayat 41, Yesus mengatakan, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Yesus mengucapkan berkat dengan apa yang dia miliki. Memang kita tahu 5 roti dan 2 ikan gak cukup untuk 5.000 orang. Tapi dalam bacaan kita, Yesus sendiri mengucap syukur atas apa yang dia miliki pada saat itu. Dan sungguh-sungguh Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Hal penting yang bisa kita pelajari hari ini. Apapun yang kita miliki, biarlah kita mengucap syukur untuk apa yang kita miliki. Mungkin pendapatan kita berkurang di tengah-tengah situasi pada saat ini. Mungkin harta kita tidak banyak dibandingkan milik orang lain. Mungkin usaha kita, penghasilan kita berkurang. Tapi baiklah kita bersyukur, mengucap syukur dengan apa yang kita miliki pada saat ini. Bahwa Tuhan masih memelihara kita dengan makan dan minum yang cukup sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Kita mengucap syukur untuk kebutuhan yang Tuhan berikan kepada kita, makan dan minum yang cukup. Dan biarlah kita menyingkirkan terlebih dahulu segala keinginan-keinginan kita. Yang kedua, dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Berilah maka kamu akan diberi. Prinsip kita belajar memberi. Memberi kita harus terapkan juga dalam kehidupan kita. Kita rindu juga diberkati Tuhan, kita harus belajar. Kita juga berbagi dan memberi. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita diajak untuk belajar untuk memberi. Maka di saat itulah kita akan menerima berkat dari Tuhan. Karena ketika kita memberi, Tuhan memberikan kesempatan kita memberi bagi orang lain. Mungkin kita kekurangan, tetapi kita juga diajak tetap belajar untuk memberi. Belajar mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kita walaupun tidak banyak. Kita belajar berbagi bagi orang lain membutuhkan. Maka Tuhan juga akan menolong kita mensyukuri berkat dari Tuhan. Lalu juga bagian ketiga, beri dengan apa yang ada pada kita. Markus 6 ayat 38 mengatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah mereka memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Saudara-saudara, mereka belajar memberi dengan apa yang ada pada mereka, bukan yang tidak ada pada mereka. Di tengah-tengah situasi seperti ini juga kita diajak bukan hanya bersyukur dan juga memberi, tapi belajar memberi dengan apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur dengan apa yang ada pada kami.
dengan apa yang kami miliki pada saat ini. Mungkin penghasilan kami sedikit, mungkin milik kami sedikit, tapi kami percaya semua cukup buat kami, buat kebutuhan hidup kami. Dan biarlah Tuhan kami juga bisa memberi kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Memberi dengan apa yang ada pada kami, bukan yang tidak ada pada kami. Tuhan, Kau tolong berikan kepada kami roh memberi, sehingga kami sanggup berbagi dan beri kepada orang-orang yang berkebutuhan. Tuhan, tolong juga saudara-saudara kami yang berkekurangan pada saat ini. Biar mereka juga boleh berharap kepada Tuhan. Mereka juga boleh berjuang, supaya kebutuhan-kebutuhan mereka boleh Tuhan cukupikan. Biarlah Kau juga menggerakkan ada banyak orang untuk saling berbagi satu dengan yang lain. Tuhan, ajar kami untuk mensyukuri anugerah Tuhan, apa yang ada pada kami, dan berbagi dengan sesama kami. Dan kami itu juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang memiliki masalah, pergumulan, beban berat. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, Tuhan menolong agar kami juga mereka juga boleh mengalami anugerah Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan memberikan semangat untuk tidak khawatir, tidak takut dengan situasi pada saat, tapi mereka boleh sungguh-sungguh dapat menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga protokol COVID, dan juga dapat mensyukuri anugerah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.